Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Bilal Hamdani dengan NIM 23060300057. Di sini saya akan menjelaskan ya apa itu jurnalistik atau jurnalistik olahraga. Di sini ada beberapa konsep yaitu etimologi, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Untuk etimologi sendiri itu yang berarti asal kata. Jadi jurnalistik itu berasal dari kata jurnalis dalam bahasa Latin yang artinya itu hanya sebuah catatan harian dan berkembang menjadi jurnalisme dalam bahasa Perancis yang berarti itu merujuk kepada aktivitas penyebaran berita yang sedang isu yang hangat lah, itu melalui beberapa media seperti media cetak, media untuk yang sekarang ada media online, itu juga bisa. Nah, selanjutnya untuk sejarah jurnalistik sendiri, karena di sini itu jurnalistik olahraga ya materinya. Di sini saya akan menjelaskan sejarah jurnalistik olahraga singkat saja. Jurnalistik olahraga itu mulai berkembang pada abad ke-19 di Inggris dan AS Amerika Serikat pada tahun 1892. Nah, liputan olahraga awalnya itu disajikan melalui media cetak dan kemudian berkembang ke media elektronik. Untuk media cetak sendiri itu contohnya seperti koran. Koran itu sudah termasuk media cetak yang sekarang mungkin tinggal sedikit orang yang membaca berita melalui koran. Perkembangan ini itu semakin pesat dengan diperkenalkannya rubrik olahraga dalam surat surat kabar harian oleh William Randolph Hearst pada tahun 1896. Dan selain itu siaran radio yang memberikan informasi terkait olahraga 24 jam sehari juga berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan jurnalistik olahraga itu sendiri. Nah, jurnalistik olahraga sendiri itu memiliki beberapa fungsi, cuma di sini yang saya sebutin itu hanya 3 saja. Yang pertama itu ada sumber informasi. Jadi jurnalistik olahraga itu juga bisa digunakan sebagai penyedia informasi kepada masyarakat khalayak ramai ya tentang berbagai peristiwa dan isu yang sedang hangat di dunia olahraga. Yang kedua itu ada alat kontrol sosial. Jurnalistik olahraga ini juga mendorong akuntabilitas dan transparansi dalam dunia olahraga, dari segi politik olahraga atau dengan seperti tim-tim olahraga yang sedang bermain itu lebih transparan saja untuk informasinya. Dan yang ketiga itu ada sarana hiburan. Sarana hiburan sendiri, jadi jurnalistik olahraga itu memberikan hiburan dan kesenangan kepada masyarakat khalayak ramai ya melalui berita dan cerita seputar olahraga. Jadi tidak hanya sebagai penyedia informasi saja, namun ada orang-orang tertentu dan berita tertentu yang bisa menjadikan sebuah berita itu menjadi lebih menghibur bagi mereka. Contohnya seperti ada berita semisal tim bola yang menang dan ada pembaca itu yang memang fans dari tim tersebut, namun pada saat pertandingan tidak disempatkan atau terhalang oleh sesuatu lah pada saat tim yang dia suka itu bermain, jadi tidak bisa menonton dan bisa melihat hasil skornya di koran. Semisal menang itu bisa menjadi kesenangan tersendiri. Nah, yang terakhir itu ada ruang lingkup jurnalistik olahraga. Ruang lingkup jurnalistik olahraga ini mencakup berbagai aspek ya, termasuk liputan pertandingan, profil tokoh dari olahraga itu sendiri, dan kesiapan tim dan atlet pada saat mau bertanding. Yang terakhir ada penggemar olahraga seperti tadi. Liputan pertandingan sendiri itu melaporkan hasil pertandingan atau perlombaan, rangkaian kompetisi ya. Jadi untuk hasil skornya itu bisa diberitakan biar bisa dilihat oleh khalayak ramai seperti itu. Nah, untuk profil tokoh olahraga sendiri itu sering membahas tentang tokoh-tokoh olahraga yang
memang lebih terkenal, contohnya seperti pemain bola Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, itu bisa digali lagi informasinya melalui berita ini, bahkan terkadang itu sampai ke kehidupan pribadi mereka. Jadi tidak hanya di konsep olahraga, bahkan di kehidupan pribadi juga. Di sini timbul gimana ya, negatif positif lah, karena kan ya memang kurang pantas lah sebenarnya. Nah, yang ketiga ada kesiapan tim dan atlet. Itu meliput persiapan tim atau atlet yang sedang menjelang pertandingan, termasuk sesi latihan itu sendiri. Jadi mereka sesi latihannya gimana dan strategi yang digunakan itu seperti apa. Yang terakhir ada penggemar olahraga, itu mengulas tentang komunitas penggemar olahraga tertentu yang fanatik dan peran mereka dalam mendukung tim yang didukungnya, seperti itu. Untuk jenis-jenis ya jurnalistik, jadi ada beberapa jenis jurnalistik. Jadi contohnya itu di sini ada ada tiga jenis. Yang pertama itu ada jurnalistik cetak atau printed. Itu sebuah media berita yang melalui surat kabar ataupun koran, majalah, dan tabloid yang menyajikan sebuah informasi yang sedang hangat. Yang kedua itu ada jurnalistik elektronik. Nah, jurnalisme elektronik ini mencakup media seperti radio dan televisi. Informasi yang disampaikan juga melalui siaran audio atau visual atau gambar ya. Yang ketiga itu ada online journalism, menggunakan platform internet. Ini di era-era sekarang ya, menggunakan platform internet untuk menyebarkan informasi seperti situs web, berita, dan media sosial.